Itu makanan-makanan kayak tomat, busuk, apa segala macam tuh ada di dinding. Hah, di dinding? Balik kuliah dari luar negeri tidak seindah itu. Ternyata lumayan membawa gua ke berbagai tempat sih si podcast ini. Oh gitu. Salah satunya ke kerjaan pertama gua kerja pertama tuh di radio. Oh, Gitu. dari situ ya? Dari situ. Oh. Pernah gak sih lu ngerasa ada hal yang lu gak bisa ceritain ke siapa-siapa, tapi bukan karena gak penting, mungkin karena lu gak tahu harus mulai dari mana. Nah, di podcast ini kita akan ngebahas hal-hal yang sebetulnya pingin orang-orang ceritain atau pingin orang-orang denger, tapi mungkin mereka gak tahu harus mulai dari mana. And we called it Unsaid. Di sini gue harap dari podcast ini kita bisa ambil insight-nya juga. Jadi kita nggak cuma dengerin kisahnya, tapi kita bisa ambil inti-inti dari cerita ini atau gimana solusi yang mereka hadapin. Gue Raja Pedias, gue manusia biasa. Cuman gue percaya semua orang pasti ada cerita yang ingin mereka sampaikan, tapi mungkin mereka nggak tahu harus sampaikan kemana. Dan sekarang di sini ada Rehan. What up? Ada Rehan Bamahri di sini. Hari ini tema kita adalah kuliah di luar negeri tidak seindah itu. Gokil. Emang ya? Oke, mungkin boleh ceritain dulu lu kuliah di mana sih kan dulu? Gua itu kuliah di UWA namanya, University of Western Australia, itu di Perth. Oke. Di Australia. Di Australia ya? Di Australia bener. Oke, berapa tahun? Kuliahnya sih gua itu jadi untuk ngambil ke UWA ini gua harus ngambil kayak college dulu gitu. Mm-hmm. Itu kayak foundation program, gua ngambil 6 bulan baru lanjut ke kuliahnya sendiri 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Oke, berarti total 4 tahun, sampai nggak? Total 3,5 tahun. 3,5 tapi tahun. habis itu gua ya lanjut kerja segala macam, jadi total di sana 4 tahun, 4,5 tahun, hampir 5. Oh, berarti lu sempat kerja di sana juga Sempat ya? kerja juga. Oke, menarik. Iya. Mungkin gue pengen tahu dulu ya, sebelumnya sampai perjalanan lu kuliah di Australia, ekspektasi lu tuh gimana sih? Maksud gue kayak, gue mau kuliah di luar negeri supaya gue bisa kerjanya di luar negeri juga kah? Atau gue pengen kuliah di luar negeri tapi ntar lulus dari sana gue mau balik ke Indonesia, ya memang dengan sekarang realitanya ya, lu kan balik ke Indonesia. Atau ini sesuai ekspektasi lu dari awal nggak sebenarnya? Enggak sama sekali sih. Enggak. Sebenarnya tuh gue ya lahir dan besar di Jakarta. Waktu itu gue berangkat mungkin umur 17 atau 18 tahun ya. Dan gue sebagai orang Jakarta tuh gue orangnya sebenarnya nggak terlalu suka keramaian dan kebisingan segala macam. Makanya gue milih juga kotanya di Perth ini. Yang kebetulan sebenarnya kakak gue udah kesana duluan. Oh, jadi lu udah ada keluarga duluan di sana ya? Iya, udah ada keluarga duluan. Jadi gue beberapa kali visit dia. Terus orang tua gue nanya, kamu jadi mau kuliah di mana gitu? Ada beberapa pilihan sebenarnya. Tapi gue milih di sana karena kotanya tuh sepi. Terus kayak pokoknya laid back banget lah di sana. Berarti untuk lu yang lahir dan besar di Jakarta ya bisa gue bilang, justru lu nggak seneng dengan situasi itu ya? Karena kan kita tahu Jakarta rame banget. Jakarta selalu rame, ya macet. Itu menurut gua udah hal yang umum lah tentang Jakarta. Tapi habis itu lu ngincar di Perth. Iya. Ada perbedaan budaya yang maksud gua kan pasti beda banget ya, karena setiap negara sendiri pasti punya budaya masing-masing, pasti ada culture shocknya. Gimana lu ngadepinnya pasti Osi? Ini buat orang-orang Jakarta yang nonton ya. Menurut gue ini yang paling membagongkan lah buat gue. Itu satu mungkin kayak gaya hidup lah, gaya hidup. Terutama dalam hal pakaian. Dalam hal pakaian orang-orang Jakarta kan kalau ke mana dulu ke Indomaret aja pasti lu dandan ya kan. Orang Australia mereka belanja ke supermarket nyeker pak. Nyeker bener-bener nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nyeker mereka. Iya. Sesantai itu. Sesans itu. Wow. Dan ya kalau lo misalkan ke daerah kotanya lah lo ke mall, tapi ini di daerah gue ya. Mungkin kalau lo ke bigger city kayak Melbourne atau mungkin kayak Sydney gitu, mungkin nggak kayak gini. Kalau di Perth tuh masih tuh lo nemuin orang nyeker ke supermarket. Sebetulnya poinnya menarik karena sebelumnya kita juga sempat ada take podcast juga. Kita ada episode yang ngebahas ngerantau. Jadi posisinya adalah dia dari luar kota terus datang ke Jakarta. Dan klaimnya sama. Bahkan buat lo yang sebagai orang Jakarta yang lahir dan besar di Jakarta, kalau orang Jakarta itu terklaim kalau misalkan mau kemana pun harus dress well. Betul. Padahal kenyataannya
di luar negeri pun nggak kayak gitu berarti ya? Di luar negerinya khususnya di kota gue sih. Ya gue di Aussie lah. Di Aussie pun nggak ada. Ya mereka santai-santai aja. Wah parah sih. Karena mungkin mereka tuh emang di dalam budaya mereka memang sangat-sangat laid back orangnya. Dan mereka kan kehidupannya dekat pantai tuh. Jadi kota-kota di Australia tuh fun fact yang kota-kota gedenya dekat pantai semua. Lu name it, Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, Darwin, Adelaide, semuanya tuh di pinggir pantai. Makanya gaya kehidupan mereka juga seperti orang-orang pantai gitu kan. Makanya kayak mereka tuh selainnya karena tadi mereka seneng banget pakai sendal. Oh iya? Pakai sendal tuh sering banget. Sendal, celana pendek, kutang, makanya kalau lihat ke Bali tuh, nah itu emang dandanan mereka sehari-hari. Oh jadi bukan kayak ketika mereka di Bali terus mereka baru kayak gitu ya? Enggak, emang kayak gitu dandanan mereka. Oh, oke. Menarik. Terus lu pas sampai di sana, lu sempat kayak anjir, gua overdress nih. Sempet gak? Enggak sih, karena justru itu yang gua keluhkan juga dengan tinggal di Jakarta, karena gua harus jadi orang yang bukan gua gitu. Dan gua orangnya itu sebenarnya real aja gitu. Jadi ya di sana ya gua menjadi diri sendiri aja gitu. Kayak gua juga dulu keluar rumah tuh nggak pernah yang kayak gua mesti pakai kemeja, gua mesti pakai apa, mesti pakai parfum segala macam, nggak pernah gua. Gua orang yang berantakan. Iya cukup lucu juga sih, maksud gue. Berarti sebenarnya dari sisi jiwa lo nih, di sana tuh udah bener-bener completely lu banget dong ya? Lumayan sih, karena kebetulan kan gue juga beberapa kali ngevisit kakak gue tadi kan. Jadi sebenarnya kalau secara culture shock sih nggak terlalu ya. Lu berarti lebih cepat menyesuaikan diri di sana dong sebenarnya? Iya. Lumayan cepat lah. Oke. Tapi dalam perjalanannya lu keluar negeri nih, yaitu Aussie, itu kan mungkin menurut gue kita kan hidup ya kayak lu bilang tadi sampai umur 17-18 tahun lu di Jakarta nih. Terus tiba-tiba lu berarti kan bisa dibilang lebih dari setengah hidup lu di Jakarta. Betul. Terus lu berangkat ke Aussie untuk kuliah di sana dan sempat kerja juga di sana. Ada nilai-nilai hidup lu yang berubah enggak sih? Afternya ataupun mungkin selama di sana? Ada banget sih, ada banget. Terutama gue tuh di keluarga anak paling bungsu ya. Oke. Ini sebenarnya omongan kakak gue ke gue. Iya. Katanya pas gue di sana tuh gila, gue nggak expect lo bakal kayak gini gitu. Kenapa? Karena ya mungkin dulu sebagai anak bungsu ya sering dimanja lah gitu kan, di provide segala macam gitu. Sementara gue di sana tuh akhirnya gue terpaksa untuk belajar masak sendiri, cari duit sendiri, terus harus bisa disiplin kayak masuk kelas tanpa ada kalau misalkan gue bangun telat harus ada yang kayak bangunin gitu, cuci baju segala macam kan harus sendiri tuh. Iya. Gitu sih, itu kayak hal-hal dasar yang akhirnya benar-benar ngebangun gue dan jadi gue yang sekarang gitu. Berarti lu di sana bisa gue bilang lu baru ngerasain nih, hidup tuh nggak se-easy itu ya. Selama 18 tahun gue hidup, selama ini gue kayak semua tuh udah di-serve. Terus tiba-tiba lu kesana lu harus nyesuaiin diri semuanya, itu gampang nggak buat lu? Buat gue sih gampang-gampang susah ya. Karena sebenarnya gue juga nggak manja-manja amat, walaupun memang dimanjakan. Iya. Tapi gue bukan orang yang benar-benar kayak, ini dong, misalkan ada ART di rumah gitu ya, tolong bersihin kamar saya dong gitu. Gue kalau bisa gue beresin sendiri ya gue beresin sendiri gitu. Oke, jadi penyesuaiannya nggak terlalu berat? Nggak terlalu berat. Walaupun yang ngeluh juga kayak anjing lah gitu. Itu ada ya, tetap ya. Karena menurut gue ya itu dia, ketika lu biasa di kota asal lu di mana lu ada keluarga lu dan lu juga punya ART dan segala macam, tiba-tiba lu harus pergi nih. Walaupun di sana ada kakak lu, tapi kan lu nggak tinggal bareng juga kan? Tinggal bareng. Tinggal bareng juga? Tinggal bareng. Berarti lu sama-sama saling bantu tuh untuk ngurus diri sendiri? Saling bantu, cuman kakak gua pada saat itu udah sibuk dengan kerjaannya. Dan dari dia kuliah terus dia kerja. Jadi sebenarnya ketemu tuh cuman malam doang. Jadi ketemu cuma malam. Jadi kayak pas tidur doang atau pas bangun gitu. Oke. Atau weekend juga kadang-kadang gue nginep di rumah teman gue gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak interaksinya gitu. Berarti lu bener ngerasain situasi di mana ya itu dia tadi gue bilang hidup tuh nggak gampang ya. Iya. Iya kan? Karena lu juga bilang lu sempat kerja di sana. Itu kerja sambil kuliah atau? Gue sempat sambil kuliah setelah kuliah sempet. Oke. Seberapa besar sih tekanannya untuk make money di Aussie? Lebih mudahkah justru di sana? Karena lu ngerantau juga kan sana, gue bisa bilang ngerantau ya.
terus lu jadi nurunin gengsi lu, yang lu bisa kerja apapun, ya mungkin ketika di sini lu belum tentu mau ngerjain itu. Bener sih. Iya, mungkin karena situasinya juga di luar dan kayak orang-orang nggak ada yang kenal, jadi ya udah. Gua mencoba hal-hal yang gua bisa nggak lakuin di Jakarta gitu. Gua kerja waktu itu jadi housekeeping staff itu di hotel. Oh ya? Kerjanya beresin lantai, terus beresin kasur, kotoran-kotoran orang gua beresin. Oh iya? Dan satu yang paling gua kesel adalah orang Australia kan terkenal doyan mabok ya. Iya. Jadi kamar-kamar hotel tuh lu bisa bayangin kalau udah jadi mess up banget tuh. Wah kacau. Itu makanan-makanan kayak tomat, busuk, apa segala macam tuh ada di dinding. Hah, di dinding? Maka bekas-bekas makanan tuh ada di dinding. Terus di lantai itu udah 5 kali lebih kotor dari dindingnya. Tapi sempet di titik yang kena nggak gengsi lu? Kayak gue kalau di Jakarta gue nggak akan kayak gini nih. Enggak sih. Atau lu jalaninnya sebetulnya happy aja semuanya? Gue jalaninnya happy aja. Cuman di kerjaan itu gue juga lumayan di-treatnya brengsek sih. Jadi sebenarnya karena atasannya aja gue berhenti di situ. Oh gitu. Kalau gue bakalan lanjut aja karena kan lumayan itu duitnya buat jajan. Sebenarnya situasi emang atasan lo yang kayak gitu, apa emang culture kerjaannya di sana kayak gitu? Nah, sebenarnya atasan gue tuh bukan bule ya. Atasan gue tuh waktu itu orang India sama orang Chinese dan satu orang Melayu nih yang baik sama gue. Ada satu orang Malaysia di situ. Baik dia sama gue. Nah, kayak yang gue lihat sih memang bawahan-bawahannya yang tahan sama mereka itu yang sesama mereka. Oh. Gitu. Jadi kayak emang antara itu culture-nya orang India atau orang Cina. Dan gue bertahan di situ karena ada si namanya Cik Yati dulu. Iya, serumpun ya. Serumpun. Dia tuh ngasih gue bilik tuh kamar kan. Bilik-bilik yang udah rapi lah. Oh, jadi gitu. Dia baik ya. Baik dia sama gue. Lo bertahan berapa lama berarti? Kerja situ gue cuman kayak 9 bulan deh. 9 bulan ya? Nggak nyampe setahun ya? Nggak nyampe setahun. Berarti yang bener-bener akhirnya lu mutusin kayak udah nih sebetulnya untuk kerja di sana bukan masalah karena di Aussie dengan culture kerjaan di Aussie ya sebetulnya. Cuman karena ya atasan lu pada saat itu aja yang nggak banget ya. Bener, dan mungkin gua dibandingkan sama karyawan-karyawan lainnya, gua adalah masih student waktu itu. Oke. Karyawan-karyawan lainnya mungkin udah lebih ngelihat dari duitnya, kebutuhan mereka hidup tuh udah lebih besar daripada gua kan. Kebanyakan dari mereka udah udah berkeluarga. Jadi mungkin sebenarnya situasinya sama di otak mereka. Cuman kayak mereka kan butuh kerjaan itu lebih daripada gua. Oh iya. Karena situasi waktu itu lo kayak pengen punya uang jajan lebih aja sebenarnya. Iya, gua kan masih student. Kayak kebutuhan hidup gue ya sebagai student aja gitu, gak menafkahi orang lain. Lo pernah gak sih ada di dilema untuk milih passion atau make a living ya? Pernah gak ada di dilema antara dua itu? Pernah banget sih. Jadi ini mungkin gue cerita life after kuliah di luar negeri kali ya. Jadi sebenarnya topik hari ini apa sih tadi namanya? Kuliah di luar negeri tidak seindah itu. Nah, menurut gue balik kuliah dari luar negeri tidak seindah itu judulnya. Oh gitu. Harusnya. Karena mungkin ya di sini gue bukan siapa-siapa ya, maksudnya gue di sini cuma sekedar sharing doang. Iya. Cuman buat gue balik kuliah dari luar negeri itu nggak seindah itu samsek. Karena begitu lu pulang, lu ekspektasi lu pasti lu dengan kepala gede lu bakal masuk perusahaan gede dengan kerjaan-kerjaan yang lu harapkan. Lu merasa wah lu punya nilai lebih nih. Ternyata karena lu kuliah di luar negeri kan. Iya, ternyata ini gue alamin sih. Gue nggak tahu lah, mungkin beda-beda. Kalian lebih beruntung dari gue, amin. Tapi yang gue rasain tuh kayak gitu. Gue tuh balik ke sini, gue sempet nganggur 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Itu menurut gue nggak enaknya kuliah di luar negeri itu karena dari sana lu tuh nggak ada yang nge-guide lu untuk berkarir di Indonesia gitu. Kayak mungkin kalau lo di kuliah di Indonesia, lu bersyukur lu dapat magang kayak semester terakhir tuh kan biasanya magang tuh ya. Lu biasa disuruh magang, terus kayak lu punya kakak kelas lo yang udah pernah kerja di mana, nanti misalkan lo kenal sama dia lu ditarik, dan lu kayak punya teman-teman yang seperjuangan yang sambil nyari kerja bareng gitu kan. Kalau kuliah di luar itu, dulu kalau di kampus gue tuh nggak ada wajib magang, nggak ada. Terus kayak lo itu di dalam satu kelas belum tentu itu tuh angkatan lo semua. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak gue tuh
misalkan UI angkatan ini tuh teman gue angkatan gue gitu. Kalau di Australia tuh nggak ada kayak gitu. Jadi bener-bener nyampur satu kelas antara dia udah second year atau dia first year tapi ini minornya dia atau elektifnya dia. Elektif tuh kayak pelajaran tambahan yang bisa lo ambil lah gitu. Jadi dalam satu kelas tuh bener-bener nyampur dan belum tentu itu tuh angkatan lo yang dari lo masuk sampai lo keluar tuh bareng-bareng terus. Beda-beda gitu. Oh berarti beda banget ya sebetulnya. Beda banget. Berarti hitungannya kayak kalau misalkan gue kan kebetulan kuliah di sini, jadi gue kan tahu yang tingkat di atas gue dan segala macam. Kita ketemu itu kalau misalkan ya dia ngulang, misalkan, terus habis itu gue pas dapat mata kuliah yang sama, nah itu ketemu tuh. Tapi berarti kalau dari sisi lu emang serandom itu, lu baru masuk bisa ketemu sama orang yang sebetulnya udah mau lulus, itu memungkinkan aja dong? Bisa aja. Terus kayak pemilihan kelas juga itu suka-suka gue mau ngambil yang, jadi sebelum semesternya mulai itu kayak lo cepet-cepetan tuh milih kelas jam 8 hari Jumat atau lo mau kelas hari Senin jam 9 gitu. Oh kayak rebutan SKS gitu ya berarti? Rebutan, kecuali lo udah janjian dulu sama temen lo gitu. Oh oke. Itu yang bikin, itu yang bikin juga menurut gue kayak lo gak punya benar-benar temen lo, komrad lo dari awal sampai akhir tuh perjuangan susah sih. Oh berarti lo nggak mungkin karena nyampur. Belum tentu satu bakal bareng sama temen lo yang dari awal masuk bareng gitu untuk sekelas mulu tuh juga nggak minim ya kemungkinannya. Kecuali kalau ada kecuali kalau lo janjian. Nah, kecuali kalau janjian bisa. Cuman ya mungkin paling 2-3 orang lah yang kayak gitu. Oke, karena kan situasinya rebutannya bukan cuma nama teman seangkatan. Kan? Benar banget. Iya kan. Betul. Karena beda-beda angkatan itu jadinya lo akan rebutan gitu ya. Iya. Oh, tapi sebetulnya lu happy dong tinggal di sana? Happy lah. Happy ya? Terus kenapa lu mutusin balik? Nah itu faktor X lah. Faktor X ya? Mungkin setelah podcast kita ngomongin. Itu faktor X. Jadi waktu itu gue balik tuh, jadi setelah gue lulus sebagai student, itu kan pakai student visa kan? Iya. Gue udah punya TR, itu kayak temporary resident visa. Itu gue apply lagi setelah jadi student. Oke. Dan itu gue dapet tuh untuk 2 tahun TR namanya, visa TR. Oke. Jadi gue akhirnya alhamdulillah puji Tuhan dapat kerja di situ, magang 6 bulan 7 bulan sampai akhirnya situasi yang mengharuskan gue pulang inilah. Oke. Sebenarnya gue juga pulang waktu itu maunya sementara doang karena gue kan masih bisa balik lagi dong, masih bisa kan. Karena visanya masih ada. Cuman kan COVID waktu itu. Oh, ya udah deh. Masalahnya kena COVID ya. Nah nih, gue pengen nyambungin lagi tadi pertanyaan lu soal passion dan make a living ya. Make a living. Nah, akhirnya pokoknya setelah segala situasi yang gue jelasin tadi, kayak gue tuh nggak ada yang nge-guide gue lah untuk berkarir di Indonesia gitu. Akhirnya gue mikir, aduh, sebagai orang lulusan luar gue udah nggak boleh lagi besar kepala atau punya ekspektasi tinggi. Kayaknya memang ini saatnya gue yang jemput bola deh gitu. Karena gue udah apply sana sini tuh gak keterima juga. Terus kayak bahkan CV pun ternyata formatnya juga menurut gue beda sih. Format Indonesia ya sama Australia tuh ternyata beda. Pokoknya gue sempat banyak belajar juga. Akhirnya yaudah deh, gue kayaknya bikin bisnis kecil-kecilan aja dulu deh gitu sebelum sembari gue nyari kerja gitu. Ya udah akhirnya gue bikin lah podcast kayak gini waktu itu. Tahun 2019. Podcast belum gede. Ini sama Augie juga nih. Sebenarnya bikin podcast waktu itu. Sempat ada podcast kalian. Sempat ada podcast juga. Oke. Nah itu menurut gue tuh passion gue lah ya waktu itu. Iya. Gue podcastnya sebenarnya awalnya tuh gue pengen ngebahas soal bola. Ini sebenarnya cerita lucu juga sih kenapa gue bikin podcast ini. Jadi ini udah kayak hampir tahun-tahun terakhir gue di Australia. Dan gue waktu itu lagi nyetir. Dan gue bisa dibilang dalam sebulan lewat jalanan itu tuh 3 kali ada lah. Sering lah pokoknya gue lewat jalanan itu. Ini malam lah kayak jam 9-an, lampu merah. Gue belok kiri. Dan biasanya lampu merah itu kalau lo belok kiri, setelah lampunya hijau, belok aja gitu. Jadi gue belok dong, belok. Tiba-tiba dikejar coy sama motor, wah gitu. Motornya yang bener-bener ada trotoar, diterabas sama dia. Anjing, panik dong gue. Panik, gue melipir, diketok sama orangnya kayak, lo kenapa lo belok kiri tadi, lo nggak lihat signage-nya katanya. Signage apa gitu, kan gue selalu belok kiri di sini gitu. Gue bilang gue tinggalnya di sana dekat gitu, gue hampir, ya gue sering lah lewat sini gitu. Iya tuh ada signage-nya no left turn kata dia. Gitu.
Coba gue lihat lagi, akhirnya gue lihat, oh iya bener gitu kan. Wah ya udah intinya ketilang lah gue. Ketilang berapa ya? Kalau nggak $200-300 deh, lumayan gede. Lumayan gede. Dan waktu itu kayak gue lagi kere juga deh. Gue lagi kere gue dulu suka judi kan di sana kan. Oh ya legal juga kan. Legal. Gue judi lah di Sportsbet gitu. Gue judi di Sportsbet buat judi bola. Nah sebelum judi bola ini gue tuh sering nontonin kayak analisa bola gitu ya kan. Biar judi gue gak rugi dong. Gue kan mesti bayar nih fine gue itu tadi kan. Ya udah, terus karena dari judi-judi itu gue juga pikiran kan, anjir kayak kalau gue pulang ke Indonesia lumayan deh bikin analisa bola gini gitu kan. Nah karena memang basic passion gue di bola, oke deh, gue kalau gue balik gue bikin podcast bola kali ya gitu. Cuman gue ngerasa itu buat gue bikin podcast bola gue tuh bukan siapa-siapa gitu, kayak susah deh untuk naik gitu. Kebetulan sepupu gue itu atlet MMA profesional waktu itu. Dan gue nggak tahu apa-apa sebenarnya soal MMA atau boxing atau anything, gue nggak tahu apa-apa waktu itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Jadi gue ngobrol sama dia dan akhirnya gue pulang. Long story short, akhirnya kita bikin sih podcast MMA ini gitu. Oh jadinya podcast MMA, bukan soal bola nih. Iya. Berawal dari passion. Dan gue kan nganggur tadi gue bilang setahun 2 tahun kali ya. Berawal dari passion setahun 2 tahun sambil nyari kerja nggak dapet ya. Ternyata lumayan membawa gue ke berbagai tempat sih si podcast ini. Oh gitu. Salah satunya kerjaan pertama gue kerja pertama tuh di radio. Oh gitu. Dari situ ya? Dari situ. Oke. Tapi itu berarti lo kerja sesuai dengan passion lo pada saat itu? Iya. Bisa dibilang iya. Jadi sebenarnya antara milih passion atau make a living dua-duanya sempat gue jalanin sih. Iya, syukurnya. Lo dapat duit dari passion lo sendiri kan? Iya. Oke. Tapi kalau gue boleh tahu, ketika lo nyampe, kan lo tadi bilang lo sempat mention lo pernah kerja di Aussie. Ketika lo masuk sini, tadi kan lo bilang lo pernah kerja di radio juga sebelum lo kerja di Creative Era. Lo sempat susah nggak sih? Maksud gue, karena kan pasti culture-nya beda nih. Dunia kerjanya ketika di Aussie sama di Indonesia. Sejauh itu nggak bedanya? Menurut gue, apa mereka lebih fast? Lumayan jauhnya dalam hal ini aja sih. Kayak kalau di Indonesia tuh hierarkinya jelas banget. Terutama kalau di kerjaan di Creative Era ini, karena kita kebetulan hampir semua sumuran, jadi nggak terlalu kerasa ya. Iya. Kalau gue di kantor gue lama tuh di radio tuh berasa tuh ada yang harus gue panggil mas, harus ada yang gue panggil pak gitu. Kalau di Australia kan ya, lu dari kuliah aja lu manggil lecturer lu pakai nama aja. Namanya David ya, lu panggil aja David gitu. Iya. Di kantor juga kayak gitu. Itu yang paling berasa ya? Itu yang paling berasa sih. Tapi membuat lu, kan tadi ya kayak lu bilang lu ada gengsi di mana yang gue udah lulusan luar negeri segala macam. Itu kena nggak ketika harus menghadapi itu? Karena ya sebelumnya kan lu, karena gue bisa bilang gini. Kalau misalkan walaupun kita sampai SMA di Jakarta di Indonesia, tapi kan kita mengenal dunia kerja lebih jauh itu ketika kita kuliah, terbentuknya kan di situ. Betul. Terus apalagi lu sempat kerja di sana. Nah, pas lu balik ke Indonesia, lu udah terbiasa dong dengan kondisi di sana yang seperti itu, yang kayak lu manggil lecturer lu aja nama juga nggak ada masalah. Tiba-tiba lu harus balik ke sini yang lu harus ada birokrasi tertentu, ada hierarki tertentu yang lu harus ikutin gitu loh. Berdampak nggak buat lo? Apa lo langsung ya udah gue adaptasi aja? Untungnya gue dapat kerja itu setelah 2 tahun gue nganggur dulu. Oh jadi ada penyesuaian ya? Iya, jadi dan kayak dapat kerja mau kayak gimana pun gue syukuri banget sih waktu itu. Gue syukuri banget. Dan 2 tahun itu wah itu stres banget sih, walaupun gue sambil ngejalanin si podcast gue yang gue passionate itu ya. Tapi itu stresnya luar biasa sih menurut gue. Plus itu masa-masa Covid juga kan. Iya. Dan menurut gue kayaknya nggak cuman gue deh yang stres setelah pulang dari luar negeri. Karena nggak cuman soal kerjaan, soal kayak lu pulang lu menghadapi traffic itu wah gila sih. Yang biasanya lu tertib, yang lu tahu biasanya lu ngasih jalan buat orang yang mana. Iya. Misalkan kayak gue jadi gue nggak nyetir pun, gue misalkan nyebrang di zebra cross, gue nggak dikasih jalan, itu gue pasti marahin orang ya. Gue sering banget berantem sama motor. Iya. Yang kayak gue udah setengah jalan zebra cross, dia kayak ngelewatin gue tanpa menghiraukan gue teriakin pasti. Iya. Gue teriakin pasti. Gue sering banget debat sama orang. Di sini? Di sini pas gue sedangkan di luar lu bisa nyetir lebih tenang ya? Iya. Tapi
satu hal yang gue sadar dan akhirnya gue nggak gitu lagi adalah di Indonesia itu orang nggak akan kapok dengan lo bilangin, pasti akan ada lagi yang muncul. Jadi kayak lo marahin satu orang, belum tentu satu orang lagi lo marahin dia nggak kapok gitu loh. Iya betul sih. Jadi kayak menurut gue ya rada percuma sih gue marah-marah kayak gitu pada akhirnya. Betul. Gue setuju karena gue kan full di sini ya. Dulu gue juga ada di titik yang kayak wah kayak gue kesel nih kalau jalan gue dipotong segala macam. Sampai akhirnya di titik gue ngerasa karena gue bisa menemukan itu tiap hari, gue yang capek. Iya. Di titik gue yang capek, gue kayak gue buang waktu doang nih. Iya kan? Karena ya itu dia, orang nggak belajar dan sudah menjadi culture-nya juga di sini. Gue mau kayak gimana? Iya kan? Iya, setuju banget. Kita back to the topic tentang tadi lo bilang lo penuh dengan gengsi yang gue lulusan luar negeri nih. Tapi turns out ternyata lo nyampe di Jakarta, ijazah luar negeri lo itu tidak menjadi priority ternyata ya buat perusahaan-perusahaan. Bener. Itu ternyata nggak seprivileged itu juga. Nggak seprivileged itu ternyata. Lo jadi lulusan luar. Karena menurut gue butuh faktor luck juga sih. Kayak lo bayangin misalkan lo pengen kerja di company A gitu ya. Lo punya ijazah dan CV lo pernah kuliah di luar negeri. Yang apply ke company itu kan ribuan, ratusan juga gitu. Untuk CV lo dilirik aja, itu lo butuh faktor luck juga gak sih? Iya. Sebelum CV lo dibuka ya. Betul. Dari mereka sortir dan segala macam ya. Tapi berarti dari pengalaman lo sendiri ketika mereka membuka CV-nya dan ada lo sebagai lulusan Aussie, itu tidak membantu banyak ternyata. Gak membantu banyak sih, Gue soalnya sempat beberapa interview sampai final interview bahkan. Mungkin gue juga yang rada-rada kali interviewnya ya. Cuman seenggaknya dari sisi, karena kan processing hiring itu pasti awalnya mereka cek CV lo dulu. Betul, di screening dulu. Terus lo dipanggil untuk interview kan. Kita lompatin langsung sampai interview. Seenggaknya dari sisi itu aja, ketika lo nge-apply sampai CV lo dilihat, banyak gak yang manggil lo interview? Karena kan ada juga ketika mulai interview mereka bilang iya saya tertarik sama kamu karena kamu lulusan luar negeri. Ada sih, ada. Tapi nggak jadi major. Tapi nggak. Karena ini satu yang gue perlu sampaikan juga soal si magang tadi. Oke. Iya kan. Dan gue tuh tipe orang yang gue tuh nggak ambis sama sekali orangnya. Jadi ketika gue pulang dan gue kerja keras di sana, gue pulang di Indonesia tuh ya pengennya nyantai aja ketemu teman-teman gue, nyantai di rumah gitu kan. Pengen liburan aja gitu. Nah itu kesalahan gue juga sih. Jadi gue tuh nggak punya profil yang lengkap. Gue pernah magang di mana atau apa gitu. Gitu. Jadi mungkin secara background karirnya, mungkin CV gue secara edukasi strong. Cuman secara pengalaman di situ yang gue minim. Oke. Gitu. Itu berarti kan berdasarkan pengalaman lo ya. Iya. Tapi ketika lo memutuskan untuk kuliah di luar, di Aussie tepatnya, itu kan atas supporting dari keluarga juga pastinya. Mereka punya ekspektasi gak sih tentang karir lo setelah lo udah dikuliahin di luar negeri nih, kasar kan gitu. Ada gak ekspektasi dari mereka? Mereka itu tipe orang tua yang sangat bebasin gue sih. Oh gitu. Itu lagi kembali ke situ. Jadi kayak ya hidup lo gitu. Asal jangan nyusahin kita aja gitu. Iya. Jadi ya enggak sih. Untungnya itu juga sih. Mungkin gue akan lebih stres kalau gue pulang ke Jakarta. Bokap nyokap gue ngeliat gue nganggur, bangun siang, gak jelas kehidupannya. Ya mungkin akan lebih pressure kalau mereka ada ekspektasi lebih buat gue. Untungnya mereka cukup suportif juga, ngerti. Mereka juga ngeliat gue ada usahanya. Dan gue juga bukan tipe orang yang kayak, gue gak suka berhutang budi gitu. Misalnya sama bokap gue aja yang udah berkarir gitu, gue gak minta ke dia gitu. Padahal sebenarnya ya bisa-bisa aja bantuin gitu. Iya. Enggak, gitu. Lo tetap survive sendiri ya? Iya. Ya mungkin karena faktor itu juga jadi mereka nggak nge-pressure gitu. Oke. Menarik sih. Apa-apa. Karena kan kita ngomongin ekspektasi keluarga. Iya. Soalnya kan pasti banyak juga kan. Mungkin dari yang nonton juga, ya gue kuliah di luar negeri gara-gara ekspektasi keluarga gue. Kalau gue udah kuliah di luar, mestinya gue balik, gue punya karir yang segini nih seenggaknya. Ya kan? Tapi mungkin beda ceritanya di lo. Mereka tidak ada ekspektasi apa-apa, jadi gak terbeban dari sisi itu ya buat lo ya. Tapi kayak lo bilang tadi sebelumnya, lo tuh ngerasain sebetulnya di sini sama bedanya lo yang kuliah di luar negeri sama yang mereka memang kuliah di Indonesia dan mereka kerja di Indonesia, persisnya di Jakarta ya. Itu kan ada perbedaan dari sisi
apa ya sebutannya, mungkin dari sisi pertemanan yang bisa saling bantu untuk cari kerja dan segala macam, atau dibantu sama senior mereka untuk cari kerja. Lebih kolektif lah kayak. Lebih kolektif. Itu kan pasti bikin lo ada sisi insecure kali ya. Mungkin maksud gue karena yang sebetulnya mereka dapetin, maksudnya gini, yang lo harapkan sebetulnya lo tadinya ketika lo kuliah luar negeri terus lo nyampe Jakarta lo akan lebih dipandang, tapi ternyata yang lo hadapin, lu harus ternyata lu harus tetap punya koneksi ya di sini, ya kan. Tapi selain sisi itu ada nggak sisi lain yang bikin lu insecure membandingkan diri lu sama orang yang kuliah di sini gitu? Iya, lebih ke apa ya? Mungkin sama teman-teman yang seumur kali ya. Kayak gue ngelihat si ini udah begini, si itu udah kayak gitu. Gue lulusan luar nih, masa gue di sini-sini aja gitu. Ada ya sisi itu. Ada lah, ada minder-mindernya. Walaupun gue juga orang yang sebenarnya ya santai aja gitu, cuman pasti ada lah sisi-sisi yang bikin gak pede ada. Apa lu ngerasa kalah? Iya dong, jelas ya? Ngerasa kalah. Itu cuman kena gak kalau diri lu sendiri? Maksud gue kayak bikin lu jadi makin, dari tadi kan lu bilang lu emang orangnya gak ambisius, tapi bikin lu jadi makin males fight gak sih jadinya? Enggak juga sih, karena waktu itu kan gue sama si podcast itu gue walaupun itu jalanin sesuai passion, tapi menurut gue ada keyakinan juga sebenarnya si podcast ini bakal go somewhere gitu one day. Itu jadi gue sebenarnya nggak pedenya gue, tapi gue tahu gue lagi menjalani sesuatu dan gue berusaha gitu sebenarnya. Oke. Ya at least lo making something kan. Ada podcast dan waktu itu juga podcast belum terlalu rame ya. Itu baru cikal bakal kayaknya. Itu dulu mungkin Augie juga inget dulu tuh podcast untuk lo masukin ke platformnya aja lo harus bayar. Kalau sekarang kan gratis kan. Jadi masih sejadul itu tuh. Oh dulu gitu? Mesti bayar dulu. Jadi kayak ads aja gitu masukinnya? Maksudnya sebagai kayak jatuhnya ya kalau lo mau gue publish ya lo harus bayar? Iya kayak gitu. Oh. Kayak gitu dulu. Sistemnya agregator gitu atau? Enggak, lo langsung publish dari Spotify-nya aja? Dulu belum ada Spotify, belum ada podcast malah. Oh itu dulu Podbean namanya. Apa namanya? Podbean? Dari Podbean dia baru masukin ke mana-mana lagi deh gitu. Oh. Dulu awal banget tuh Podbean baru ke Spotify. Jadi sisi itu yang sebetulnya akhirnya nge-build diri lu juga ya. Ternyata gue walaupun gue kalah di sisi itu, tapi gue bisa bikin sesuatu kok. Iya. Iya kan. Kalau misalkan boleh gue tahu nih, kalau bisa lu flashback lagi, lu ulang lagi, ketika lu di luar negeri di Aussie tepatnya, selain akademik, apa yang mestinya lu lakukan, yang lu sesalin sekarang? Mestinya gue gini nih. Selain mungkin kalau misalkan kadang-kadang kan kita setiap udah lulus kuliah dan segala macam, mestinya dulu gue lebih serius, itu kan umum. Tapi gue nggak usah bahas soal akademiknya. Tapi ketika lu di Aussie, apa yang pengen lu ulang sebetulnya, yang lu bisa build lebih jauh untuk efek lu ke sarang ini? Gak pulang sih. Maksudnya gue gak pulang sih. Jadi sebenarnya gue itu mungkin ada Augie juga di sini, teman SMA gue dari SD malah Augie. Gue tuh dari gue kecil sampai gue SMA lah. Gue tuh tipe student yang duduk paling belakang, yang selalu ngobrol, nggak pernah dengerin guru kerja. Guru ngajar. Jadi gue, ya itulah tadi soal ketidakambisiusan gue. Tapi ketika gue kuliah di luar dan gue merasa, wah orang tua gue udah ngirim gue kesini, gue jadi responsible dong soal apa yang harus gue jalanin kan. Gue bener-bener beda banget kuliah di sana. Gue tuh yang aktif berpartisipasi, gue yang belajar ke library setelah kelas, sebelum ujian gue belajar. Beda banget ya? Total beda. Dan nilai-nilai gue juga ya waktu itu cukup lumayan lah dibandingkan nilai gue zaman SMA, SMP. Iya. Yang kayak UN aja waktu itu gue dapat bocoran gitu. Jadi sebenarnya kehidupan gue di sana nggak ada yang gue sesali sama sekali. Menurut gue itu benar-benar langkah-langkah yang tepat gue ambil secara pribadi. Bahkan setelah kuliah gue juga waktu itu udah ngambil internship. Ya seharusnya gue stay di situ sih. Iya. Sebenarnya itu yang paling lo sesalin ya. Iya, yang gue sesali adalah gue pulang karena menurut gue gila, gue udah mengubah diri gue sedemikian rupa untuk kuliah serius, kerja serius. Kenapa gue pulang? Berarti kalau bisa balik lagi ke sana, ekspektasi lu bakal lebih berhasil dibanding lu di sini. Wah, itu pertanyaan berat juga sih. Karena nggak tahu juga ya. Gue kan lulusan komunikasi dan waktu itu gue intern tuh di agency juga lah, itu branding agency gitu. Mungkin kalau dalam hal kreatif, mungkin kalau gue lanjutin juga akan kalah sama lokal kali ya, karena kan mereka yang tahu scene
di sana gitu. Kecuali kalau gue kayak backgroundnya science atau segala macam, itu kan yang ilmu pasti gitu kan. Mungkin tuh gue bisa melebihi orang-orang lokal gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya sekarang kalau gue lihat lagi ya gue bersyukur juga ada di sini. Mungkin kalau gue di sana terseok-seok juga kali gue. Karena lebih banyak saingan secara imigran gitu kan. Iya betul. Di sana juga banyak imigran kan. Selain orang-orang lokal sana, lo harus bersaingnya tuh lebih banyak imigran sebenarnya. Iya. Oke. Oh dan kayak industri kita nih kreatif, menurut gue jauh banget lebih maju di Indonesia, Jakarta, jauh banget. Lu coba deh nonton iklan-iklan Australia. Wah jeleknya luar biasa, sumpah jelek banget. Oh iya? Iklan-iklan Australia itu jelek banget, iklan-iklan TV. Terus kayak mereka secara sosmed juga nggak seberkembang kita kan? Iya betul. Indonesia kan megang banget sosmed menurut gue. Iya, ya berarti sebetulnya kita punya opportunity yang lebih bagus dong. Bener. Iya kan? Bener. Karena kita punya nilai yang lebih bagus dari sisi, seenggaknya dari sisi kreativitas tersebut ya. Betul banget. Oke. Menarik banget sih hari ini obrolannya, maksud gue karena kan banyak yang ngobrol lebih ke arah kuliah luar negeri sukses. Ya kan? Tapi ini kan ada sisi ada sisi-sisi yang beda nih. Maksud gue gini, karena mungkin dari yang nonton juga mungkin ngalamin hal yang sama sebetulnya sama luan. Tapi mungkin mereka belum berdamai kayak lo dengan situasi sekarang. Mungkin lo bisa kasih tahu ke mereka gimana caranya lo akhirnya berdamai dengan kenyataan hidup yang harus lo jalanin sekarang ini sih. Waduh, gimana ya pesan-pesannya ya? Kayaknya mesti nyobain nganggur lama dulu sih baru bersyukur. Tapi intinya gini sih menurut gue, lo jangan besar kepala lah. Sebagai lulusan luar negeri gitu, lo harus tetap yang jemput bola gitu. Lo harus tetap berusaha terus. Jangan berharap kerjaan itu datang ke lo secara otomatis gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu bukan kayak gitu caranya gitu kan. Walaupun lo lulusan luar negeri, lo tetap harus cari sendiri sih. Intinya kayak gitu, harus berusaha juga. Berarti sebetulnya yang bisa diambil tuh ketika lo kuliah di luar negeri, lo belajar segimana caranya supaya lo bisa mendekati, ya gue bisa bilang mendekati sempurna lah ya. Jadi ketika sampai di sini, walaupun lo nggak akan menjadi privilege ketika lo mencari kerjaan, tapi ketika lo dapat kerja lo bisa doing well. Iya kan? Paling gitu aja. Thank you banget untuk obrolan hari ini, sangat bermanfaat. Semoga buat para yang nonton sekarang ini, ya semoga kalian bisa, mungkin kalian yang bisa ngerasain hal yang sama, kalian bisa, oh gue nggak sendiri, itu yang penting. Oke, thank you kalau gitu. Thank you Anne.